Sejak zaman Nabi Adam sampai terjadi hari kiamat, tidak ada satupun manusia yang disukai oleh semua manusia. Mustahil, tidak pernah ada dan tidak mungkin ada. Manusia yang paling sempurna Rasulullah SAW pun tidak disukai oleh semua manusia. Siapa yang paling membenci Rasulullah? Pamannya sendiri, besannya Abu Lahab. Karena Rasulullah punya dua putri, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, yang menikah dengan dua putranya Abu Lahab. Akhirnya besan ini memerintahkan kepada anaknya untuk menceraikan putri Rasulullah SAW. Ini besan dengan besan. Ipar, gak semua ipar suka dengan kita. Jangankan orang dekat ya, kadang yang dekat dengan kita, yang jauh dengan, kadang yang paling akrab pun gak suka kita sukses. Maka sahabat sekalian, apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i ada baiknya kita amalkan. Kata beliau apa? Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ingin disukai oleh semua manusia, cita-cita yang mustahil diwujudkan. Mustahil, udah mustahil aja. Jadi kalau sholat subuh berjamaah di masjid, udah sholat aja. Tetangga mau ngomongin kayak gimana, sholat aja. Yang riba kita tinggalkan karena harap, udah tinggalin aja. Orang bilang aneh, orang bilang ini kolot, orang bilang ini ketinggalan zaman, udah tinggalin aja. Karena semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terlalu terpengaruh dengan penilaian orang lain. Pujian manusia hanya seujung lidahnya saja. Orang dipuji hanya ketika tinggi, ketika nyungsep. Ada yang masih muji nggak? Ya dulu waktu banyak duit kan, dipuji orang, lagi banyak mobil Samsung, mobilnya 5, dipuji-puji orang, rumahnya banyak, ada di Depok, ada di Cawang, aduh banyak uang. Dulu sebelum masuk nasuha dulu. Ketika kita hidup sederhana, ternyata tampaklah siapa yang suka, siapa yang tidak suka. Maka ada pepatah mengatakan, wa ainul ridha an kulli aibin kalilah kama anna aina sukhti tubdil masawiyat. Orang yang gak suka tetap akan menemukan kesalahan kita meskipun kita benar, dan orang yang suka dengan kita pasti akan suka meskipun kita salah. Betul atau tidak? Kalau anak kita salah, ya dalam hati pasti ada keinginan untuk membela. Tapi kalau musuh kita benar, tetap salah. Maka sahabat sekalian, berhenti, sekali lagi berhenti ingin disukai oleh semua orang. Mustahil, Pak. Mustahil. Sudah yang mau jualan, udah jualan aja. Yang mau dagang, udah dagang aja. Mau buka bisnis, udah buka bisnis aja. Mau live di TikTok, udah live aja. Gak ada yang nonton, Ustaz. Gak apa-apa, udah live aja. Mungkin ada orang yang lewat berandanya kemudian menyampaikan satu hadis dan mereka mengamalkan, mungkin itulah sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Nomor hadis 1261 dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ista'adakum billah fa'idhuhu wa man sa'alakum billah fa'tuhu wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa ilam tajidu fad'u lahu." Hadis ini sahabat sekalian luar biasa. Akhlak seorang muslim kepada orang yang pernah membantu saat dia susah. Ini praktekkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Misalkan ya, ada orang sedang susah, minta, demi Allah saya sedang susah, tolong bantu saya. Nah, tolong bantu. Dia sudah bersumpah dengan nama Allah, maka tolong bantu. Tapi kalau dia berdusta, dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW dalam hadis lain, barang siapa man ata ilaihi mu'minun, barang siapa yang datang kepadanya seorang mukmin, kemudian orang mukmin itu merendahkan martabatnya, dia mohon-mohon, tolong bantu saya, ini kondisinya kepepet, saya memang sedang butuh. Dan ini orang mukmin ya, dia sholat, dia beragama, dia taat, dia gak macam-macam. Maka kata Rasulullah, bantu. Barang siapa yang bisa membantu tapi tidak mau membantu,
adzallahullahu bainal khalaiqi yaumal qiyamah. Di hari kiamat orang itu akan dipermalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun cuma balas WA-nya. Mungkin teman-teman ya namanya kita sudah hijrah. Teman-teman mungkin sudah berdakwah. Kan ada juga orang nanya ke kita WA, kita siapa nih sih pagi-pagi udah isinya masalah semua. Kira-kira dibalas nggak? Dibalas apa enggak? Siapa di pagi-pagi? Ada orang udah mau cerai habis subuh. Kenapa gak nunggu habis sholat duha cerainya? Subuh-subuh. Saya juga banyak ya. Saya ini kalau dibuka, masya Allah, ratusan orang chat tuh belum sempat kebaca ya. Ratusan, mungkin lebih 500. Orang berantem, orang masalah dengan syirkah dan sebagainya. Nah, ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bantu apa enggak? Kira-kira kalau ada WA masuk, kita mau balas apa enggak? Mau balas apa enggak? Kalau ada WA masuk ke Pak Iwan, kira-kira dibalas enggak sama Pak Iwan? Kalau yang WA nenek-nenek dibalas sama enggak? Oh, ada tapi ya. Itu ujian. Saya nggak akan nanya ke Pak Haji Wahyu, ya beda soalnya. Udah tahu jawabannya. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, ini harus kita praktekkan ya. Ini adab sopan santun. Waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang datang kepada kalian dengan membawa suatu kebaikan, kata Rasulullah, barang siapa yang dibantu sama orang lain, tolong balas kebaikannya. Sahabat sekalian, kita ini makhluk penuh dengan utang budi. Sepakat atau tidak? Sepakat. Saat kita sedang susah, ada yang bantu kita. Sepakat atau tidak? Ya, meskipun ada juga yang menjauhi kita, orang-orang terdekat kita. Saat kita sedang bangkrut, saat sedang ditipu orang, saat orang lain menjauhi kita, ada juga orang yang merangkul kita. Betul atau tidak? Maka kata Rasulullah, fakafi'uhu. Kalau ada orang yang bantu saat kamu sedang susah, nanti kalau kamu sudah sukses, balas kebaikannya. Kalau nggak bisa gimana? Kata Rasulullah, fa illam tajidu fad'u lahu. Kalau kalian belum sukses, belum bisa bayar utang budi, kalian belum bisa membalas kebaikan orang-orang yang membantu saat kalian sedang susah, fad'u lahu, doakan orang itu. Sahabat-sahabat sekalian yang hari ini sedang susah, datang ke Cipete, dikasih makan, dikasih minum, dikasih buah. Tolong ingat ketika nanti sudah sukses. Ingat siapa? Ya ingat. Kalau dia belum pindah dari sini, takutnya udah ke Pondok Indah, takut udah ke Kemang, kita nggak tahu. Tolong ingat orangnya. Ustaz, saya pernah dibantu, Ustaz. Siapa yang bantu orang Cipete? Belum bisa membalas, maka kata Rasulullah, doakan orang itu. Sampai kapan doanya? Sampai kamu yakin, hatta wajadtum annakum qad kafatumuhu. Sampai kalian yakin doa kalian sudah membalas kebaikan orang itu. Misalkan kita sedang kelaparan, buka dompet gak ada duit, tiba-tiba ada orang bawa nasi padang, Pak. Kita buka, isinya rendang, ada telur, Masya Allah. Lagi lapar nih, seharian gak makan. Maka makan dulu, setelah itu doakan, ya Allah, semoga orang yang membantu hamba ketika hamba sedang kelaparan, mudahkan urusan mereka, ya Allah. Tolong mudahkan semua ikhtiarnya, ya Allah. Kabulkanlah semua doanya, ya Allah. Tanpa harus ngasih tahu. Gak perlu ngasih tahu. Misalkan teman-teman dibantu sama Pak Haji Wahyu ya. Nah, gak usah kasih tahu, gak usah juga japri, Pak Haji, saya semalam tahajud udah doain Pak Haji ya. Gak usah. Butuh urusan aja dengan Allah, udah silent aja, udah doain. Nah, karena kata Rasulullah SAW, di antara doa yang mustajab adalah dakwatul muslim an zahril ghaib. Doa muslim kepada muslim yang lain tanpa sepengetahuannya. Pokoknya dim-dim aja. Insya Allah diijabah. Misalkan Mas Alif doain Mas Dani, Mas Dani gak tahu didoain oleh Mas Alif. Mas Alif doain tiap sholat tahajud, didoain habis duha, didoain antar azan dan iqamah, didoain terus, didoain. Tiba-tiba Mas Dani punya duit 100 miliar, jadi orang kaya. Mas Alif datang nih,
Itu doa saya itu. Udah habis tuh pahalanya, udah habis. Udah habis. Nah, jadi teman-teman hati-hati, karena yang doain Mas Dhani ini gak cuma satu orang, mungkin banyak orang yang mendoakan beliau. Wallahu ta'ala alam bissawab.